Adik duo Yu, kamu mungkin tidak tahu bahwa Sasuang adalah cacing darah yang secara terbuka mengincarmu di Soul Fighting Arena. Dia memiliki karakter penjahat yang khas dan akan membalasmu. Analisis Sakun buta, apalagi cukup membingungkan. Jika RH tidak benar-benar melihat lokasi pembunuhan pihak lain, dia mungkin akan mempercayai kebohongannya. Bagaimanapun, Sasuang benar-benar membuat masalah bagi Lu Yun di Soul Fighting Arena. Bahkan obat rahasia yang diminum oleh manusia binatang macan tutul disediakan oleh Sasuang di belakang punggungnya. Kalau begitu kita harus memberitahu pemilik pulau tentang masalah ini. Dia sangat menyadari segalanya, dan dia pasti akan mencari tahu apa yang benar dan apa yang salah. Saat itu, kita bisa membersihkan nama penghitungan dan membiarkan Sasuang, penjahat mulia, dapatkan hukuman yang pantas dia terima. RH berkata dengan marah. Tidak, adik duo Yu, ada banyak cara untuk menghukum orang jahat. Tidak perlu merepotkan pemilik pulau dengan segalanya. Sakun membujuknya dan berkata bahwa sangat mustahil baginya membiarkan RH memberitahu pemilik pulau tentang hal ini. Mari kita selesaikan secara pribadi. Paling-paling, itu hanya akan membuat orang jahat kehilangan kulitnya dan melaporkannya kepada pemilik pulau. Bukankah lebih baik langsung menguras dasar kuali untuk orang jahat? RH berkata terus terang, cacing darah seperti Sasuang akan menjadi bencana jika dibiarkan hidup. Sakun merasa sangat lelah. Dia bahkan ingin berlutut di depan RH, kenapa Ramstead masih menjadi cacing darah yang jujur. Agar dia bisa tumbuh begitu besar, setiap cacing darah di Pulau Hammer harus memikul tanggung jawab. Saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu, pemilik pulau telah tiba. Mata RH bersinar dan dia berkata dengan penuh semangat, pemilik pulau datang pada waktu yang tepat. Biarkan dia melihat TKP secara langsung. Namun nyatanya, dia memarahi ibunya di dalam hatinya, itu milik neneknya. Mengapa pemilik pulau Lao Sisi sampai pada momen kritis ini? Dan Sakun benar-benar panik. Jika pemilik pulau melihatnya seperti ini, dia mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Biarpun dia melompat ke Sungai Kuning, dia mungkin tidak bisa menghilangkan bekas darah yang tertinggal di tubuh kepala pelayan gemuk itu. Bahkan amarah pemilik pulau hampir tidak bisa dijelaskan kepadanya. Tuanku, Kaun, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa kamu sedang menghancurkan tempat kejadian? RH berkata dengan keras, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat Sakun sedang memegang tubuh kepala pelayan yang gemuk itu, dan mulai menyekat sisa darah di tanah dengan darah. Itu seperti postur menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Adik duo Yu, Earl ini tidak boleh membiarkan pemilik pulau melihat pemandangan ini, jika tidak, Earl ini akan hancur. Pada saat kritis, Sakun berhenti berpura-pura dan mulai mengancam, adik, jika kamu tidak bersembunyi di depan pemilik pulau nanti dan membiarkan beritanya bocor, jangan salahkan aku karena kejam. RH mencibir, tuanku, apakah Anda mengancam saya? Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Belatung di daerah kumuh, jika aku memberimu sinar matahari, apa kamu tidak tahu siapa dirimu? Langkah kaki di luar pintu seperti pendulum yang mendesak kematian, berulang kali menghantam saraf tegang Sakun. Hah, Tuan Earl, jika Anda ingin berbicara seperti ini, maka saya, orang malang, harus menunjukkan pemandangan ini kepada pemilik pulau agar Anda dapat menontonnya dengan cermat. Tangan RH menyapu udara, dan awan gelap berkumpul dari udara tipis, lalu video diputar secara otomatis. Itu adalah keseluruhan proses Sakun keluar dari kompartemen dan membunuh cacing darah abu-abu dan pengurus rumah tangga yang gemuk satu demi satu. Dasar bajingan kecil, apakah kamu berani memanfaatkanku? Jika Sakun gagal bereaksi saat ini dan jatuh ke dalam perangkap RH, maka bertahun-tahun menjadi seorang Earl akan sia-sia. Tidak mungkin melakukan kejahatan. Ini hanya masalah memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. RH tersenyum dan berkata, jika Anda tidak ingin menjebak saya, bagaimana saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberontak melawan jenderal? Oke, aku mengaku kalah, beritahu kamu. Apa yang kamu inginkan? Koin darah, wilayah, atau perempuan? Sakun bertanya langsung pada intinya. Apakah ini? Sudut mulut RH sedikit terangkat. Sekarang dia telah memasuki sarang pencuri, bagaimana RH bisa membiarkannya kabur begitu saja? Kali ini, pintu terbuka dengan keras, dan suara tawa pemilik Pulau Palu terdengar berikutnya, hitung Sakun. Datang tanpa diundang itu salah, tapi aku sangat senang dengan bayi di bawah tanganmu. Haha, bukan apa-apa, suatu kehormatan bagiku pemilik pulau bisa datang ke tempatku. Sakun tersenyum dan menyapanya, RH mengikuti dari belakang. Sedangkan untuk TKP sudah dibersihkan oleh Sakun. Ini adalah anak muda dan menjanjikan di Soul Fighting Arena. Pemilik Pulau Hammer tersenyum ramah pada RH. Lihat otakku, aku bahkan lupa memperkenalkanmu. Tuan Pulau Tuan, nama adik laki-laki ini adalah Duo Yu. Sakun memperkenalkan sambil tersenyum, dan senyuman di wajahnya sama sekali tidak terlihat palsu. Adik Duo Yu, ini adalah pemimpin Pulau Hammer kita, Tuan Saxiao. Halo, Tuan Saxiao. RH ibarat anak kecil yang belum masuk dunia. Oke, adik Duo Yu, kamu sangat diberkati di usia yang begitu muda, haha. Masa depanmu tidak terbatas. Saxiao memuji dengan liar. Pemandangan yang tampak serasi dan hangat ini sebenarnya penuh dengan niat jahat. Jika Lu Yun tidak dipaksa ke dalam bahaya oleh manusia binatang macan tutul yang telah meminum obat rahasia di arena,
dan tidak punya pilihan selain menggunakan guntur Dewa Hitam, mustahil bagi yang disebut pemilik Pulau Hammer untuk melakukannya, bahkan melihatnya. Belum lagi, dia menyayangi RH seperti seorang master. Dan tujuan Sa Xiao juga cukup jelas, untuk mendapatkan Lu Yun, hewan peliharaan berdarah yang bisa menggunakan guntur Dewa Hitam, dari RH. Apakah itu digunakan untuk penelitian di masa depan atau disimpan sebagai kartu truf, itu adalah pilihan yang baik. Itu sebabnya dia bersusah payah melakukan perjalanan seperti itu. Dia takut Sakun, yang berada di dekat menara air, akan mendahuluinya. Bahkan jika dia adalah penguasa sebuah pulau, dia tidak akan bisa mengambil barang-barang cacing darah itu tanpa alasan, bukan? Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan di dalam. Sakun berkata sambil tersenyum, saya baru saja membeli sebotol darah bagus dari pasar gelap belum lama ini, dan saya enggan mencicipinya, keluarkan untuk mencicipinya hari ini. Itu hubungan yang hebat. Sa Xiao menggema, rumor mengatakan bahwa Pangeran Sakun adalah seorang kolektor tua. Hari ini adalah saat yang tepat untuk bertemu dengannya. Ini membuka mata. Tidak masalah, kata Sakun sambil menepuk dadanya. Di mana para pelayannya? Apakah kamu tidak melihat tamu terhormat itu? Mengapa kamu tidak keluar dan menjamu kami? Sakun hampir membiarkannya lolos, tapi untungnya Sa Xiao tidak ada dalam pikirannya dan tidak menyadarinya sama sekali. Segera cacing darah abu-abu keluar dari kompartemen dengan panik dan membawa RH dan Sa Xiao ke ruangan terbesar di kastil. Adapun Sakun, yang pergi untuk mengambil koleksi anggur berkualitasnya, dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang menunggunya di ruang koleksinya. Bodoh sekali. Sekelompok bajingan, semua hal baik berpura-pura ada di sini. Sakun mengumpat dan membuka pintu ruang koleksinya. Yang terlihat adalah seluruh ruangan rak-rak, dengan segala jenis botol tertata rapi di atasnya, namun warna botolnya sama, merah, tapi ada merah tua, merah terang dan sebagainya. Semuanya penuh dengan darah, darah dari berbagai spesies. Tepat ketika Sakun hendak meninggalkan ruang koleksi, terdengar suara batuk kecil dari dalam ruang koleksi. Itu segera menarik perhatian Sakun, dan dia berjalan mendekat sambil mengutuk, Cao Nima. Semua orang mengira hitungan ini mudah untuk ditindas, kan? Ia disangka pencuri, namun saat melihat dengan jelas sumber suara batuk tersebut, ia langsung membeku di tempat. Omelan itu sangat tidak menyenangkan. Lord Count. Duo, Yu, bagaimana? Kenapa kamu ada di sini? Sakun melihat ke belakang dengan tidak percaya, dan kemudian pada cacing darah di depannya, matanya hampir keluar dari kepalanya. Aku tidak akan datang ke sini. Bagaimana kamu tahu kalau Earl sangat marah? RH mendatangi Sakun dengan sudut mulut sedikit terangkat. Sakun sangat ketakutan hingga tanpa sadar dia mundur 2 langkah, apakah kamu serangga atau hantu? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa RH, yang jelas-jelas mengikuti Sa Xiao ke ruang tamu, muncul di ruang koleksinya tanpa alasan, dan tanpa dia sadari. Haha, Lord Earl yang bermartabat masih takut pada hantu dan monster. RH berkata dan mengambil 2 langkah lebih dekat, Lord Earl. Sekarang ada kesempatan bagimu untuk terbang ke langit. Apakah kamu ingin mendengarnya? Kepala Sakun menggeleng seperti mainan. Itu bukan terserah kamu. Mata RH dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, di luar kastil, sekelompok bayangan hitam mendekat dengan tenang. Duodang yang semula terisolasi dari dunia luar penuh dengan kebencian, namun karena kedatangan Sa Xiao, semuanya lenyap. Saat ini, dia sedang pamer gila-gilaan kepada penjaga pintu. Lihat, tahukah kamu kenapa pemilik pulau ada di sini? Dia ada di sini untuk saudaraku Duodang, tahukah kamu? Setelah hari ini, tenaga kerja dan manajemen akan menjadi eksistensi yang kamu idamkan. Tapi saat dia memikirkan masa depan, dia hanya mendengar 2 suara teredam mencapai telinganya. Sebelum melihatnya, penjaga yang awalnya acuh tak acuh telah menghilang. Jantung Duodang berdetak kencang, dan ketika dia melihat ke bawah, kedua penjaga itu jatuh ke dalam genangan darah. Saat itu, Duodang berkeringat dingin. Pada saat ini, sentuhan dingin keluar dari tenggorokannya, membuatnya gemetar. Hatiku berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Buruh dan manajemen belum menikmati hari yang bahagia. Ini akan bersendawa, nak. Anda harus membalas tenaga kerja dan manajemen. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuh cacing darah ini. Jeritan serak terdengar dari belakang Duodang. Duodang. Apakah pihak lain mengenal Anda? Begitu ide ini muncul, Duodang merasakan cahaya di depannya mulai kabur, kelopak matanya tidak bisa berhenti melawan, ia jatuh ke tanah dengan dentang, dan pingsan. Kapten, kenapa kamu tidak bisa membunuhnya? Apakah dia juga antek pencuri tua Sakun? Jika kamu tidak bisa membunuh, kamu tidak bisa membunuh. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Suara serak itu terdengar lagi, hati-hati mengintai, jangan sampai ketahuan. Kapten, kudengar orang ini baru saja mengatakan bahwa pemilik Pulau Hammer juga ada di dalam. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Apakah kita benar-benar ingin mengambil tindakan? Suara yang sedikit khawatir terdengar. Suara serak itu terdiam beberapa saat dan berkata, kalian tunggu saja di luar. Aku akan masuk dan mencari tahu sesuatu. Segera setelah dia selesai berbicara, bayangan hitam memanfaatkan penutup malam dan menuju ke kastil. Saat ini, Sakun keluar dari ruang koleksi dengan kaget sambil memegang botol berisi darah merah tua. Jika diperhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan tanda-tanda piston pada botol telah tercabut.
Sakun menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk bersikap normal. Lalu dia berjalan menuju ruang tamu. Saat pintu ruang tamu terbuka, meski mentalku sudah siap, aku masih sedikit terkejut. Dia melihat RH, yang baru saja mengganggunya di ruang koleksi, duduk di hadapan Sa Xiao, berbicara dengan fasih. Hitung Sakun, apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintu? Cepat duduk, sapa Sa Xiao. Sebelum Sakun bisa duduk dengan kokoh, Sa Xiao mulai memuji RH, Hitung Sakun. Adik Duoyu benar-benar memberi pelajaran pada orang tua sepertiku. Bahkan di usianya yang masih muda, dia memiliki begitu banyak kemampuan. Aku mengerti segalanya. Aku tahu astronomi di atas dan geografi di bawah. Dari pergantian judul terlihat Sa Xiao sudah mengenali RH. Dulu, RH dipanggil bayi kecil, nama panggilan acak, tapi itu juga menunjukkan bahwa Sa Xiao meremehkan RH. Ketika Sakun mendengar ini, dia menelan ludahnya secara diam-diam. Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar di hatinya, dan berkata dengan nada menyindir, Tuan Pulau. Apakah kamu benar-benar mengobrol bersama? RH menatap Sakun dengan penuh arti, Tuan Earl. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah ada dua pemilik pulau lagi? Earl ini tidak, bukan itu maksudku. Sakun berkeringat dingin saat itu. Hitung Sakun, ada apa denganmu hari ini? Apa sikapmu aneh sejak aku melihatmu? Atau kunjungan tak diundang pemilik pulau ini mengganggu kesenanganmu? Sa Xiao memandang Sakun, dan sepertinya ada kehangatan dan kemarahan dalam nada bicaranya. Sakun merasa sengsara, tapi Sakun tidak bisa mengatakan itu. Tidak, bagaimana mungkin? Ayo, cicipi darah musuh yang telah aku kumpulkan. Aku butuh banyak kesulitan untuk mendapatkan botol darah ini. Sakun segera membuka penutup botol seolah ingin mengganti topik pembicaraan, dan menuangkan 3 gelas. Ruang tamu yang besar dipenuhi dengan ratapan hantu jahat, membangkitkan hasrat minum darah yang terukir di tulang Chaos Bloodworm. Sa Xiao membawakan cangkir dan menjabatnya di tangannya, adik Duoyu. Aku tidak tahu banyak tentang lelaki tua dari klan yang bertikai darah ini. Bisakah kamu mendidik lelaki tua itu tentang ilmu pengetahuan? Klan musuh darah. Perlombaan di alam yang tidak tetap. Pembentukannya membutuhkan banyak keluhan yang harus dikumpulkan selama hidup, dan jiwa abadi setelah kematian. Ia dapat diubah menjadi klan musuh darah melalui penciptaan surga dan bumi. RH berbicara dengan fasih, dapat dikatakan bahwa musuh darah tidak memiliki jejak dan ada di mana-mana. Darah mereka memiliki komponen khusus yang memungkinkan cacing darah kita menyerapnya dan mencapai kenikmatan fisik dan mental. Bang, Sa Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, kata yang bagus. Kata yang bagus. Adik Duoyu, Pak Tua, aku benar-benar merasa malu di depanmu. Saya tidak berani menganggapnya serius, saya hanya tahu sedikit tentangnya. RH menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi Sakun di sampingnya sudah tercengang. Pasalnya, buku sejarah tentang pertumpahan darah sangat langka dan tidak dapat diakses oleh orang miskin. Dengan kata lain, target Duoyu adalah dia sejak awal. Begitu ide ini muncul, Sakun merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Mari kita minum untuk kemenangan dan perkenalan hari ini. Sa Xiao tertawa dan mengangkat cangkirnya. RH mengikuti dari dekat, diikuti oleh Sakun. Dengan keras, RH segera meminum semua darah yang ada di dalam cangkir, dan berteriak tanpa ragu-ragu, konon darah musuh darah itu sangat enak. Saat aku mencicipinya hari ini, bahkan lebih memabukkan daripada rumor yang beredar. Namun tak lama kemudian RH menyadari ada yang tidak beres dan memandang Sakun dan Sa Xiao dengan ekspresi aneh di wajahnya, mengapa kalian berdua tidak minum? Sa Xiao tersenyum dan meletakkan cangkir di tangannya di atas meja, adik Duoyu. Sekarang aku menerimamu sebagai Earl baru Pulau Hammer. RH, Sakun, Tuan Pulau, apa maksudmu? Sakun memasang ekspresi bingung di wajahnya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diselimuti oleh gelombang energi darah. Senyuman penuh kasih di wajah Sa Xiao telah menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang tersembunyi. Adik Duoyu, meskipun bentuk dan ras musuh darah tidak pasti. Tapi warna darahnya seragam merah tua. Lihat warna darah di cangkir kita. Sudah menjadi merah tua, jelas sekali dikendalikan oleh penjahat ini. Serangga itu bercampur dengan sesuatu. RH tidak bisa berkata-kata, dan Sakun ingin menjelaskan, tapi Sa Xiao tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dengan matanya terfokus, energi darah yang menutupi Sakun langsung menyusut, langsung menekan Sakun menjadi pil darah. Kelopak mata RH melonjak liar saat melihat adegan ini. Ternyata Sa Xiao berpura-pura dari awal sampai akhir. Tujuan mengangkat gelas tadi adalah untuk melihat siapa yang meracuni gelas tersebut. RH meminum semuanya tanpa ragu, tapi Sakun gemetar dan tidak berani mendekatkan cangkir itu ke mulutnya. Hasilnya sudah terlihat jelas. Untungnya, Lu Yunlah yang meracuninya, jadi RH berani melakukan ini dan meminum darah beracun itu dengan tidak hati-hati. Itu benar, orang yang baru saja muncul di ruang koleksi tidak lain adalah RH, yang diciptakan kembali oleh Lu Yun menggunakan ikan yin yang dan api aneh. Sakun tertegun sejenak. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun RH dan Lu Yun tidak bersama sekarang, karena kontrak darah, Lu Yun dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada RH. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Rencana awalnya adalah mengambil kesempatan untuk membunuh Sa Xiao dan kemudian memilih Sakun sebagai pemimpin pulau, sementara RH adalah pengontrol kekuatan sebenarnya di Pulau Hammer.
Tapi dia tidak menyangka rencananya akan dibatalkan pada awalnya. Lu Yun menganggap Sa Xiao terlalu sederhana. Dia masih punya beberapa trik untuk mempertahankan posisinya sebagai pemilik pulau selama bertahun-tahun. Ikuti dia dulu dan lihat apa yang ingin Sa Xiao lakukan. Lu Yun menjawab, aku mengerti, saudaraku. RH mengangguk. Adik Duoyu, bagaimana perasaanmu sekarang? Sa Xiao bertanya dengan prihatin. Bagaimanapun, RH meminum darah yang menurutnya beracun. Aku merasa pusing sekali. RH berpura-pura diracuni, dan suaranya agak panik. Hitung Sakun, kenapa dia melakukan ini? Tuan pulau saya sudah lama melihat bahwa bajingan ini sangat ambisius, jadi saya selalu waspada terhadap dia. Saya datang ke sini hari ini hanya karena saya takut dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda. Tanpa diduga, Tuan pulau saya datang, dan sebagai gantinya karena membiarkan dia menahan diri, dia sebenarnya ingin membawa pergi Tuan pulauku. Pembunuhan, kematian yang pantas. Sa Xiao berkata dengan jujur, ayo. Kakak Duoyu, makan ini dan kamu akan segera baik-baik saja. Saat dia mengatakan ini, Sa Xiao mengeluarkan pil kuning muda di tangannya dan menyerahkannya kepada RH. RH yang meminum pil tersebut tidak langsung meminumnya karena ia juga berjanji bahwa itu pasti pilnya, bukan racun. Saudaraku, haruskah aku makan atau tidak? RH dengan cemas menanyakan pendapat Lu Yun. Tapi kali ini, sudah lama tidak ada balasan dari Lu Yun. Hal ini membuat RH sedikit cemas, kakak. Kakak, ada apa denganmu? Jangan menakutiku, kakak. Tapi tidak peduli bagaimana RH berteriak, suara Lu Yun tidak pernah terdengar di benak RH, tapi suara lain terdengar. Kakak Duoyu, ada apa? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Makanlah dengan cepat, racun di tubuhmu akan sembuh setelah meminum pil ini. Lu Yun tidak pernah menjawab. Bagaimana mungkin RH masih punya mood untuk berputar-putar bersama Sa Xiao dan hendak mengambil tindakan untuk membuatnya lengah. Tapi Sa Xiao tertinggal satu langkah, dan lengan energi darah yang dilepaskannya langsung menekan pil kuning muda ke dalam mulutnya. Saat pil masuk ke tenggorokannya, mata jernih RH langsung menjadi kusam, dan ekspresi awalnya yang energi menjadi tumpul. Dia mengeluarkan dua kata dari mulutnya, Tuan. Oke. Sa Xiao sangat gembira saat mendengar ini dan mengucapkan tiga kata baik berturut-turut. Adik Duoyu, segera panggil hewan peliharaanmu dan tunjukkan pada pemilik pulau ini. Ketidaksabaran di mata Sa Xiao hampir meluap. Namun banyak dari mereka yang diliputi amarah dan kebingungan, cepatlah. Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan pemilik pulau ini? Tubuh RH sedikit gemetar, matanya memutih, dan dia jatuh ke tanah dengan suara dentang. Sekarang giliran Sa Xiao yang panik, berpikir, apakah obat ini begitu ampuh? Tidak bisakah kamu bertahan sebentar? Yang dia bicarakan bukanlah keampuhan pil kuning muda itu, melainkan racun yang tercampur dalam darah musuh darah. Tapi jelas tidak pantas memikirkan hal ini saat ini. Yang terpenting saat ini adalah mendetoksifikasi RH dengan cepat. Kalau tidak, semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Jika Anda tidak mengatakan apapun saat itu, Anda akan dituduh membunuh bawahan Anda. Memikirkan hal ini, Sa Xiao tidak berani menunda, mengambil RH dan bergegas keluar kastil dengan tergesa-gesa, menuju rumah tuan pulau, tanpa menyadari sama sekali bahwa penjaga yang menjaga pintu hilang. Alasan mengapa Lu Yun tidak menanggapi RH sekarang adalah karena dia diserang oleh orang tak dikenal dan pingsan. Adapun orang yang melakukan ini, itu adalah cacing darah yang bersuara serak. Lu Yun awalnya tinggal di ruang koleksi Sakun, awalnya berpikir untuk menunggu debu di RH mengendap di masa lalu. Di luar dugaan, terjadi kecelakaan. RH dalam bahaya. Bagaimana mungkin dia, sang kakak, masih bisa duduk diam? Dia keluar dari ruang koleksi dengan panik, melupakan semua tentang dirinya yang berpura-pura menjadi RH. Akibatnya, begitu dia keluar, dia terjatuh ke tanah oleh getah husky Bloodworm yang menyergap di pintu. Lalu dia dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi, dan dia belum juga bangun. Kedua bersaudara itu, yang semula bersiap untuk bermain catur besar-besaran, akhirnya menembak diri mereka sendiri, dan kini mereka semakin terpisah. Khusus untuk Lu Yun, kita bahkan tidak tahu siapa yang ada di tangannya. Lu Yun menahan rasa sakit di kepalanya dan membuka matanya. Sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, semburan bau busuk menusuk hidungnya. Lu Yun hampir tidak bisa menahannya. Jika dia tidak melihat beberapa perabot berserakan di ruangan itu, dia akan mengira dia telah dibuang ke dalam tangki septik. Bau busuk ini pasti berasal dari daerah kumuh. Lu Yun menebak. Adapun cacing darah yang mengikatnya, Lu Yun sudah mengetahuinya di benaknya. Meski ia dan RH baru beberapa hari berada di Pulau Hamo, sudah banyak konflik yang terjadi. Namun, hanya ada satu orang yang berani terang-terangan menyerang rumah Sakun, Sasuang, yang identitasnya tak kalah dengan Sakun. Kun. Lu Yun dan RH membuatnya kehilangan muka di depan ratusan ribu cacing darah di Soul Fighting Arena. Dia pasti mengertakkan gigi karena kebencian pada mereka, jadi tidak mengherankan jika dia mengambil risiko besar untuk melakukan hal seperti itu. Tapi ada satu hal, logikanya, setelah menangkapnya, dia harus disuguhi cambuk yang dicelupkan ke dalam air dingin untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Atau bisa juga dengan paksaan dan bujukan untuk membuatnya menyerahkan darah hewan peliharaannya. Bagaimanapun, Lu Yun masih terlihat seperti RH. Mengapa dia dikurung di ruangan gelap?
Mungkinkah Sasuang ingin menggunakan RH sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Sakun? Kepala kecil Lu Yun bekerja dengan cepat, memikirkan berbagai kemungkinan. Tapi seperti yang diketahui semua orang, pemikirannya salah sejak awal. Setelah sekitar setengah batang dupa berlalu, terdengar suara berisik di luar. Pemimpin tim, yah, apakah anak laki-laki di kamar itu sudah bangun? Tidak, Kapten, anak ini benar-benar bisa tidur. Sepertinya setengah hari telah berlalu, dan belum ada tanda-tanda akan bangun. Pemilik suara serak itu berkata dengan bingung, seharusnya tidak. Saat aku melakukannya, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Secara logika, aku seharusnya bangun pagi ini. Apa yang mengejutkan tentang ini? Kapten, orang ini pengecut. Lihat saja penampilannya dan kamu akan tahu dia orang yang malas. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Yun langsung merasa tidak senang. Anda harus tahu bahwa meskipun dia telah diciptakan kembali menjadi wujud RH, dia tetaplah Lu Yun sendiri dalam tubuh fisiknya. Ukuran normal cacing darah di Ramster ini kira-kira seukuran manusia cekung dan cembung. Gaya yang dihasilkan roda tongkat ini setara dengan hantaman truk semi-trailer dengan tenaga kuda penuh. Artinya, tubuh Lu Yun, jika itu adalah orang lain, 10 nyawa tidak akan cukup untuk membunuhnya jika dia memakan sebatang tongkat. Dia bahkan dimarahi karena ini. Ini tidak tertahankan bagi paman saya, tetapi tidak dapat ditoleransi oleh bibi saya. Tapi Lu Yun setuju dengan bagian kedua kalimatnya. Lagi pula, ketika RH tetap berada di dalam jiwanya, bukankah dia hanya malas? Tepat ketika Lu Yun mengeluh di dalam hatinya, terdengar suara lain di luar, buka pintunya, saya akan masuk dan melihatnya sendiri. Ya, Kapten, dengan derit, pintu tua itu terbuka. Lu Yun, yang sedang berbaring di tempat tidur, sudah memejamkan mata seperti bola lampu besar. Pemilik suara serak itu berjalan perlahan, dan Lu Yun juga berpikir dalam hati. Saat pemilik suara serak itu mendekati tempat tidur, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan seperti mulut besar, nyala api menyembur ke arahnya. Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah pemilik suara serak itu hanya tertegun sejenak sebelum bereaksi. Meskipun Lu Yun tidak mau mempercayainya, hanya ada satu penjelasan yang bisa menjelaskan reaksi mengejutkan pihak lain, dia sudah waspada sejak awal. Ini adalah hal yang sangat menakutkan untuk dipikirkan. Menghadapi seorang tahanan yang dia culik secara pribadi, dan pengingat sebelumnya dari teman-temannya, mereka tidak membiarkan dia mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Ini bukan pertama kalinya Lu Yun bertemu musuh seperti itu, tapi mereka semua sangat sulit untuk dihadapi. Saya tidak pernah menyangka Sasuang akan memiliki tentara dan jenderal elit di bawah komandonya. Sungguh memalukan mengikutinya. Menghadapi api yang datang ke arahnya, pemilik suara serak itu hanya mundur setengah langkah dan mengibaskan jubahnya, menghalangi semua api. Meskipun jubah itu pada akhirnya terbakar hingga menjadi ketiadaan, jubah itu juga meredakan serangan diam-diam Lu Yun yang tiba-tiba. Kapten, hati-hati, sialan, jika kamu berani menyerang kapten kami secara diam-diam, kami akan mengulitimu hidup-hidup. Kedua penjaga yang awalnya menjaga Lu Yun menyerang Lu Yun dengan marah. Namun, dia dihentikan oleh pemilik suara serak itu, jangan bertindak karena emosi. Apakah kamu lupa apa yang aku ajarkan padamu? Kamu bukan tandingan mereka, jadi mundurlah. Meskipun kedua penjaga itu tidak mau melakukannya, mereka tidak berani melanggar perintah cacing darah dan mundur dengan patuh. Adapun Lu Yun, matanya tidak pernah beralih dari pemilik suara serak itu dari awal hingga akhir. Bahkan kata-katanya selanjutnya langsung mengejutkan ketiga cacing darah yang hadir, bisakah kamu membiarkan aku melihat tato di punggungmu lagi? Pasalnya master bersuara serak itu menggunakan jubahnya untuk menahan api aneh, yang juga memperlihatkan tato tengkorak di punggungnya. Apakah kamu mengenali tato ini? Pemilik dengan suara serak mengalami perubahan emosi untuk pertama kalinya. Aku tidak mengenalmu. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tapi aku punya teman yang memiliki tato yang sama denganmu. Di mana temanmu itu? Pemilik dengan suara serak tampak sedikit bersemangat. Dia mati. Apa? Tidak mungkin. Cacing darah mana yang bisa diberi tato seperti itu, dan bukan jenderal kuat yang bisa mengalahkan 100, bagaimana bisa mati begitu mudah? Kamu bohong. Guru bersuara serak itu langsung marah, dan energi darahnya menyelimuti Lu Yun seperti auman gunung dan tsunami. Aku tidak perlu berbohong padamu, dan aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Aku tidak ingin dekat denganmu agar kamu bisa melepaskanku. Aku hanya tidak ingin membunuh pasangan temanku, secara tidak sengaja. Pemilik dengan suara serak jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Lu Yun. Dia menahan amarah yang melonjak dan bertanya, oke, hari ini saya akan melihat berapa lama Anda dapat menepati janji Anda. Menurut Anda, siapa nama teman Anda? Apa, saya bisa mengatakan yang sebenarnya segera setelah saya mendengarnya. Lu Yun tidak hanya melontarkan dua kata tanpa menjawab, Duoki. Dia tidak berbohong. Dia memang pernah melihat tato tengkorak yang sama pada Duoki, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan RH. Itu bahkan lebih realistis dan menakutkan daripada cacing darah di depannya. Apa, pemilik suara serak itu sepertinya telah kehabisan energi untuk sesaat, dan seluruh cacing darahnya terlihat lelah dengan mata telanjang. Tidak mungkin. Duoki, bagaimana Tuan Duoki bisa mati? Dia begitu kuat.
Lu Yun juga sangat terkejut karena pihak lain mendapat reaksi yang begitu keras setelah mendengar nama Duo Qi, dan dia semakin penasaran dengan identitas pihak lain. Dia awalnya mengira pihak lain adalah bawahan Sas Huang, tetapi melihat situasinya sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, Duo Qi disebut pengkhianat dan sisa oleh sarang dan cacing darah lainnya di dunia atas. Tampaknya mereka adalah menteri setia yang tersisa sejak klan RH memerintah Ramstead. Dan orang di depanku yang sudah menangis mungkin juga demikian. Setelah beberapa saat, cacing darah yang bersuara serak itu pulih dari kesedihannya. Kalian berdua keluar dulu. Aku akan bicara dengannya sendirian. Tapi, Kapten, jangan khawatir. Jika memang ada perkelahian, kalian tidak akan bisa memainkan peran apapun di sini. Sebaliknya, kalian adalah beban. Dahi, ini adalah hal yang buruk untuk dikatakan. Lu Yun tidak tahan untuk mengeluh. Setelah dua cacing darah penjaga gerbang pergi. Cacing darah dengan suara serak lalu menatap Lu Yun lagi, bisa berteman dengan kakak Qi berarti kamu adalah seorang pahlawan. Namaku Kanao, bagaimana denganmu? Lu Yun tanpa sadar melaporkan, Duo Yu. Wajah Kal menjadi gelap saat itu, kamu cacing darah itu tidak asli. Aku sudah jujur padamu, tapi kamu masih menggunakan nama palsu. Ketika Lu Yun mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Rupanya pihak lain telah mengetahui detail RH. Kalau belum cukup, saya malah menghentikannya dan bertanya. Dia benar-benar tidak tahu, siapa nama RH. Saat pertama kali menanyakan namanya, RH berbohong bahwa nama itu hanyalah nama kode dan mereka, para Bloodworm, tidak mempedulikannya sama sekali, jadi Lu Yun memberinya nama RH. Namun kini sepertinya alasan RH mengatakan hal tersebut saat itu jelas karena dia ingin melupakan masa lalunya yang tidak menyenangkan. Hehe, kamu sering bepergian keliling dunia, dan kamu tahu bahwa berhati-hati itu selalu benar. Lu Yun tersenyum dan berkata, namaku RH. Lamster masih memiliki nama keluarga R. Mata kau penuh dengan kecurigaan. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu, namaku RH. Bahkan jika Raja Buru datang hari ini, aku akan tetap memiliki nama ini. Lu Yun berkata dengan fasih, terutama karena dia tidak mengetahui nama asli RH. Melihat sikap Lu Yun yang begitu tegas dan tatapan matanya yang tidak berubah-ubah seperti saat dia berbohong, Sui masih ragu dengan nama keluarga ini, tapi dia tidak menyebutkannya lagi. Saudara Qi, bagaimana, dia mengorbankan dirinya sendiri. Kata-kata Kanai tiba-tiba menjadi lebih berat, dan ditambah dengan suaranya yang sudah serak, Lu Yun hampir tidak mendengar apa yang dia katakan. Meninggal di alam atas. Dia dikepung dan dibunuh oleh sarang dan cacing darah lainnya. Salang. Oke, bagus sekali. Kamu adalah bajingan yang memberontak melawan Tiangang. Cepat atau lambat, tenaga kerja dan manajemen akan memotongmu untuk membalaskan dendam saudara Qi. Dia berkata dengan gigi terkatup. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan ini. Kenapa? Apakah kamu meremehkan kekuatanku? Kanai dengan marah menanyai Lu Yun. Karena Salang telah dibunuh olehku. Dibunuh olehmu. Bagaimana mungkin? Nada bicara kau penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dengan kungfu dan fisik kucing berkaki tigamu, bisakah kamu membunuh sarang? Percaya atau tidak, Salang memang dibunuh olehku. Lu Yun tidak berbohong, Salang memang dibunuh olehnya. Hanya saja Duo Qi tidak mati di tangannya. Tapi sejujurnya, Lu Yun bukanlah orang bodoh. Dia bisa melepaskan energi darah emas yang sama seperti RH. Sekalipun bisa disimulasikan dengan ikan yin yang dan api berbeda, itu hanya akan meniru bentuknya tanpa tekanan nyata Nao, Anda dapat mengetahui keasliannya secara sekilas. Akan lebih sulit untuk menjelaskannya pada saat itu, dan bahkan mungkin berubah menjadi musuh. Bukannya Lu Yun tidak pernah berpikir bahwa jika dia mengobrol terus terang dengan Kanao, dia mungkin bisa menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan RH, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia melepaskan gagasan itu. Hanya dari Soul Fighting Arena, terlihat bahwa status manusia kultivator abadi sangat rendah di mata cacing darah. Ia bahkan menjadi makanan bagi hewan peliharaan berdarah. Jika Anda berbicara dengan pihak lain sebagai seorang kultivator manusia, Anda bahkan tidak akan mendengar bunyi bip dari Lu Yun. Meskipun dia mengendalikan guntur ilahi hitam, pemikiran tetap ini sudah tertanam dalam. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditingkatkan oleh Lu Yun dengan menambahkan satu atau dua label lagi padanya. Kalau begitu aku benar-benar harus memeriksanya. Saat aku mengirimkan beritanya, dalam 3 hari, aku akan mengetahui kebenaran perkataanmu. Kanai berkata dengan dingin. Apapun, Lu Yun berkata bahwa dia ingin mengakhiri pembicaraan ini dan siap untuk pergi. Berhenti, kamu tidak bisa pergi dari sini sebelum memastikan apakah berita ini benar atau salah. Kanai berdiri di depan Lu Yun dan berkata, Lu Yun mengerutkan kening, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu di sini. Darah hewan peliharaan buruh dan modal masih di tangan Naoden Saxiao. Aku akan merebutnya kembali. Apa, kau terkejut, kamu tidak memiliki hewan peliharaan darah yang mengendalikan guntur Dewa Hitam. Jika kamu ada di sini, apakah menurutmu aku akan tetap cemas? Lu Yun bertanya secara retoris. Pantas saja tidak ada berita hari ini. KR bergumam, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memberitahuku. Lu Yun sedikit terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tertarik padanya.
Cepat, ikuti aku. Kanai juga bukan karakter Moji, jadi dia menyapa Lu Yun dan meninggalkan ruangan. Itu hewan peliharaanku, kenapa kamu begitu tertarik padanya? Lu Yun sedikit bingung. Kanai ragu-ragu sejenak, seolah sedang memikirkan apakah akan memberitahu Lu Yun, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, belum lama ini, Nabi meramalkan bahwa dalam waktu dekat, orang transenden yang bertanggung jawab atas guntur ilahi akan datang ke Ramsay. Istimewa, jika kita bisa merekrutnya, kita akan bisa mengulangi kejayaannya. Sialan, apa aku hebat sekali, Lu Yun berkata sedikit bingung. Klik, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Tidak ada, aku hanya menghela nafas karena darah hewan peliharaan yang kuambil dengan santai di dunia atas ternyata sangat mengagumkan. Lu Yun berkata dengan samar. Tapi karena kamu juga hampir menyebabkan bencana. KR berkata dengan marah, kamu benar-benar menggunakan kemampuan penting seperti itu di depan begitu banyak cacing darah. Tunggu saja, silsilah seakan segera mengirim cacing darah ke sini. Ketenangan Lamster akan segera rusak, dan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan melanda, dan Pulau Hammer adalah pusat badai. Dan kamu adalah penghasut semua ini. Kanai memandang Lu Yun dari atas ke bawah, diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa aku memilihmu? Dan aku semakin penasaran, mengapa saudara Qi berteman dengan cacing darah sepertimu? Lu Yun, ada apa denganku? Kenapa kamu masih marah sekali? Namun pertemuan dengan Duo Qi juga cukup misterius. Saat itu, Lu Yun membunuh tuan rumahnya, pendekar pedang pengembara, di kota Tianqi, dan kemudian merasukinya. Di negeri Donglai, untuk menolak perintah surgawi yang dibawa oleh saudara perempuan ketiga, dia menandatangani kontrak jiwa dengan pihak lain. Dan karena kontrak jiwa, saya berkenalan dengan RH. Memikirkannya sekarang, semuanya sepertinya sudah ditakdirkan. Jika dia tidak bertemu Duo Qi, dia mungkin sudah mati dalam bencana itu. Jika bukan karena kontrak jiwa, dia mungkin tidak akan mengenal RH.